Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Nah, pada video kali ini saya akan mereaction sebuah video dari YouTube dengan channel Historic Indonesia. Video ini telah ditonton sebanyak 23.000 kali. Nah, di dalam deskripsi video dituliskan, gerakan PRRI atau Permesta nyatanya merupakan kritik keras terhadap pemerintahan Bung Karno yang dinilai belum mampu menciptakan tatanan negara yang adil dan makmur di segala penjuru negeri. Selanjutnya, pada video ini kita bisa melihat referensi yang digunakan oleh YouTube Historic Indonesia. Nah, di sini digunakan beberapa referensi, dan selanjutnya untuk foto-foto yang ada dalam video ini itu diambil dari situs Blogspot, dan video di sini juga dicantumkan mengambil beberapa video dari video-video yang ada di YouTube. PRRI adalah kepanjangan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, sedangkan Permesta merupakan kepanjangan dari Perjuangan Rakyat Semesta. Dua gerakan ini biasa ditulis PRRI. Ya, seperti yang kita tahu ya teman-teman, bahwasanya tulisan PRRI atau Permesta itu selalu disamakan, padahal kedua gerakan ini tentu berbeda ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya perbedaannya, PRRI ini itu pusatnya di Sumatera, sedangkan Permesta itu di Sulawesi. Meski berbeda daerah perjuangan, sempat terjadi penggabungan di antara keduanya yang melahirkan yaitu dalam Republik Persatuan Nasional. Kemudian pecah dan mereka memilih jalan masing-masing untuk perjuangan di daerahnya di kemudian hari. Meski begitu, mereka masih memiliki tuntutan yang sama, yaitu seputar otonomi daerah dan menuntut keadilan antara pusat dan daerah. Nah, selanjutnya Lerisa dalam bukunya PRRI Permesta, Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis, beliau mengungkap bahwasanya pergolakan yang terjadi di Indonesia, terutama yang melibatkan PRRI Permesta, itu tidak lepas dari beberapa sebab yang mendahului. Nah, antara lain gagalnya sistem politis, gagalnya pembangunan ekonomi, kemudian ancaman komunisme di Indonesia, dan juga kesenjangan dalam tubuh Angkatan Darat. Nah, berbagai sebab itu melatar belakangi kegiatan Dewan Benteng hingga Permesta yang menginginkan pembaharuan di berbagai sektor, terutama otonomi daerah yang nyata. Gerakan ini dilatar belakangi oleh banyak hal yang jika diuraikan bisa sangat rumit dan luas. Gerakan ini berawal dari tubuh angkatan militer. Itu dimulai dari dipecahnya divisi Benteng menjadi beberapa resimen. Nah, ya, salah satu itu ada ketimpangan kesejahteraan militer di Jawa dan di luar Jawa. Selanjutnya ada PKI. Nah, wajar saja sih jika militer atau TNI dibuat resah karena hal tersebut, mengingat PKI pernah memberontak pada tahun 1948 di Madiun. Dan ironisnya, kini memiliki posisi tawar yang kuat di parlemen. Nah, selanjutnya dalam jurnal hitam putih PRRI Permesta, Konvergensi Dua Kepentingan Berbeda 1956 hingga 1961, tulisan dari Faisal Hilmi Maulida. Nah, di dalam jurnal ini beliau ada mengutip satu kutipan. Nah, Mestika Jet berpandangan bahwasanya PRRI sesungguhnya lebih dari sekedar gerakan kaum regionalis, bahkan dapat dikatakan sebagai sebuah gerakan nasional yang melintasi batas-batas kedaerahan dan latar belakang suku serta agama mereka. Gerakan ini tetap mengakui konstitusi dan menjunjung tinggi negara kesatuan, dan tidak satupun pernyataan dan maksud dari gerakan PRRI ini untuk mengadakan perpisahan dari Republik Indonesia yang dilahirkan lewat proklamasi 17 Agustus 1945, kecuali dari rezim Soekarno itu sendiri. Pergolakan di Sumatera dan Sulawesi pun muncul dan diawali dengan didirikannya dewan-dewan daerah
daerah pada medio 1956 hingga 1957. Dewan daerah yang didirikan diantaranya adalah Dewan Banteng di Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh... Nah, sebenarnya pada detik video yang ini yang di sini menjelaskan bahwasanya Dewan Gajah di Sumatera Utara itu dipimpin oleh Maludin Simbolon seperti itu. Nah, itu sebenarnya lebih baik bahwasanya ditunjukkan nih, kan di sini ada beberapa foto gitu ya, kolonel itu yang terlibat. Nah, mungkin di sini bisa dikasih nama sih biar penonton juga lebih jelas mengenal yang mana pemimpin-pemimpin dewan ini seperti itu. Kolonel Maludin Simbolon, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, dan Dewan Manguni di Sulawesi yang dipimpin oleh Letkol Vence Sumual. Dewan-dewan tersebut selalu menjalin kontak satu sama lain. Mereka mendirikan dewan-dewan daerah dikarenakan mereka merasa sulit menyampaikan aspirasinya pada parlemen. Dikarenakan aspirasi mereka tentang pembangunan yang tidak rata di daerah. Dan juga menganektirikan Panglima Teritorial 7 militer yang berada di luar Pulau yang Jawa sekaligus pimpinan Dewan Manguni akhirnya memproklamirkan berdirinya Perjuangan Rakyat 2 Semesta. Maret 1957 Permesta Piagam itu pendirian Gerakan diproklamirkan. Permesta. Nah, berikutnya ada dari website Tirto ID. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya dalam proklamasi yang dibacakan oleh Vence Sumual pada 2 Maret 1957 itu tidak ada kata-kata yang merujuk pada upaya untuk memerdekakan diri. Nah, kalimat proklamasi itu sendiri diawali dengan penggalan kalimat demi keutuhan Republik Indonesia. Nah, pada alinea ketiga proklamasi Permesta ini bahkan menyebutkan segala peralihan dan penyesuaian itu dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam arti tidak melepaskan diri dari Republik Indonesia. Ditandatangani oleh 51 tokoh masyarakat Indonesia Timur. Pada 10 Februari 1958, Dewan-dewan daerah memberikan ultimatum dari Padang agar Kabinet Juanda mengundurkan diri dalam tempo 5 Tapi memang pada hari masa itu, dan supaya cepat dibentuk kabinet baru oleh Hatta dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Semua kendali pemerintahan itu Bila berada tuntutan di itu tangan tidak dipenuhi, presiden, mereka mengancam membentuk yaitu pemerintahan Presiden tandingan di Soekarno. Sumatera. Presiden Soekarno mengambil sikap dengan menolak tuntutan tersebut. Akhirnya di Padang diproklamirkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia oleh Letkol Ahmad Hussein pada 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengangkat Syafruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Nah, perlu kalian tahu guys, Syafruddin merupakan mantan Presiden Republik Indonesia dalam pemerintahan darurat Republik Indonesia yang berdiri pada 1948 hingga 1949. Pemerintah pusat sebenarnya sudah membentuk Dewan Nasional untuk menyelesaikan permasalahan aspirasi rakyat daerah. Namun Dewan Nasional ini tidak berjalan efektif. Ketegangan pusat dan daerah pun meningkat. Keadaan diperparah dengan campur tangan Amerika Serikat yang turut membantu para pemberontak. Nah, di dalam makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional tentang Sejarah PRRI, nah ini diselenggarakan oleh STKIP PGRI Padang pada tahun 2009 yang berjudul Keterlibatan Agensi IA dalam Kasus PRRI. Nah, dalam makalah ini dijelaskan bagaimana agensi IA itu terlibat dalam gerakan PRRI. Nah, hubungan CIA dengan Kolonel Bambang itu sudah dimulai awal tahun 1950-an. Nah, itu berdasarkan lewat kontak-kontak informal individual. Nah, salah seorang kontak person mereka itu adalah Sultan Alamsyah Simawang, seorang pedagang Minang yang mondar-mandir antara Jakarta dan Padang. Nah, selama Perang Dunia Kedua, ia melarikan diri ke Australia dan mendapat pelatihan dari CIA. Dan kemudian masuk kembali ke Indonesia dan menjadi agen CIA itu sendiri. Selama 1957, pihak Amerika meningkatkan perhatian bahwa Indonesia akan sangat rapuh di bawah komunisme. Akibat meningkatnya pengaruh Partai Komunis Indonesia, pemerintah pusat memulai kampanye menawarkan amnesti untuk mereka yang menyerah secara sukarela.
Prajurit-prajurit Permesta menyerah dan menyatakan sumpah kesetiaannya kepada pemerintah pusat pada 1961. Opsi perdamaian ya dari pihak Gerakan pemerintah. PRRI di Sumatera juga ditumpas dengan kekuatan mungkin militer. dari pihak, Lantas, pemerintah melakukan Permesta operasi sendiri gabungan itu yang terdiri dari melakukan angkatan laut, perdamaian, darat, dan sedangkan udara. berbeda gerakan dengan yang Beberapa PRRI. operasi militer pun dilancarkan, antara lain Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Sabta Marga, dan Operasi Sadar. Dalam waktu singkat, banyak pimpinan PRRI yang menyerahkan diri. Pada 29 Mei 1961, Letkol Ahmad Hussein menyerahkan diri dan berakhirlah pemberontakan Di PRRI. tahun 61. Demikianlah pembahasan mengenai gerakan PRRI Permesta. Silakan berikan komentar kalian di bawah ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, boleh dong klik tombol like-nya. Silakan share video ini ke teman-temanmu ya. Akhir kata, salam jas merah. Dari video yang telah kita tonton tadi bersama-sama, bahwasanya di dalam video ini kita tidak membahas dari dua sisi bagaimana kontroversi pemberontakan PRRI dan Permesta ini dapat dikatakan pemberontak atau kritik seperti itu. Di video tersebut, di situ hanya lebih banyak memaparkan bagaimana sejarah dari PRRI dan juga Permesta. Dan mungkin menurut saya itu lebih baik pembahasan PRRI dan juga Permesta itu dipisah pembahasannya, dikarenakan memang kedua gerakan ini memiliki kesamaan atau memiliki kesamaan dalam bentuk tujuan dibentuknya gerakan ini. Namun ada juga beberapa perbedaan dari kedua gerakan itu tadi. Sangat disayangkan bahwasanya kontroversi mengenai gerakan ini itu sudah lama menjadi hal yang selalu dibincangkan oleh banyak kalangan masyarakat yang mungkin sekarang masih belum menemukan titik terang dari suatu gerakan ini. Nah, video itu sendiri sudah ditonton sebanyak 22.000 kali. Nah, tapi sayangnya kolom komentar pada video ini dinonaktifkan. Mungkin kalau tidak dinonaktifkan, mungkin banyak dari penonton yang juga memberikan pendapat atau opini dia, opini dari penonton untuk menyampaikan untuk disampaikan pada kolom komentar.